Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah masing-masing, Jemaat GKI Ngurah yang kami kasihi. Pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah secara online sebagai bentuk dari tanggap darurat yang masih dilaksanakan sampai akhir bulan Juni. Warta Jemaat GKI Ngurah akan kita dengarkan hari ini untuk tanggal 21 Juni 2020. Yang pertama, segenap jemaat dan simpatisan diundang untuk mengikuti ibadah GKI Ngurah secara online. Video rekaman ibadah GKI Ngurah akan dibagikan pada pukul 6.00 WIB. Yang kedua, untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyambut masa new normal, maka GKI Ngurah akan melayankan ibadah di gedung gereja GKI Ngurah mulai bulan Juli 2020 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua jemaat akan mendukung program ini dengan penuh sukacita. Beberapa aturan yang perlu diketahui bahwa bagi Bapak Ibu yang menderita sakit, yang kurang sehat dan merasa tidak bisa untuk mengikuti ibadah secara duduk atau berada di gedung, Bapak Ibu akan tetap melaksanakan ibadah online di rumah masing-masing. Yang kedua adalah bagi para lansia, sangat dihimbau untuk tetap melakukan ibadah secara online di rumah masing-masing. Yang ketiga adalah peneguhan penatua untuk GKI Ngurah periode 2020 sampai 2023. Apabila tidak ada keberatan dari jemaat, akan dilayankan ibadah peneguhan penatua pada tanggal 12 Juli yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon. Beberapa Bapak Ibu yang akan menerima peneguhan sebagai penatua yang baru, yang pertama adalah Ibu Maria Kristanti, yang kedua adalah Ibu Rudili, yang ketiga adalah Ibu Ernawati, dan yang keempat Ibu Retno Budi Indraswari, yang kelima adalah Saudara Sarwo Edi. Sedangkan penatua yang telah menyelesaikan jabatannya dan telah memberikan pelayanan dengan baik sepanjang tahun-tahun pelayanan, kami sebagai majelis jemaat dan jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu Bapak Penatua Ari Budi Santoso dan Bapak Penatua Subowo. Kiranya Tuhan memberkati segala jerih lelah dan semua pemikiran dan segala hal yang sudah dipersembahkan untuk pelayanan di GKI Ngurah selama ini. Yang keempat, diberitahukan kepada segenap jemaat dan simpatisan yang mau memberikan persembahan dapat disampaikan di dalam kotak persembahan di depan gereja atau ditransfer di rekening GKI Ngurah atas nama Ibu Budiwati. Yang kelima, jemaat dan simpatisan diajak untuk menjaga kesehatan dengan tetap mencuci tangan dan kemudian memakai masker kemanapun pergi. Bapak Ibu, demikianlah warta kita pagi hari ini, dan mari kita akan bersama-sama untuk melakukan dan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan duduk tenang dan mengambil saat teduh bersama-sama.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua warga jemaat yang ada di rumah, marilah kita akan berdiri menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan sebagai prosesi dan arahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari NKB nomor 8 ayat 1 dan 2. Abadi tak nampak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menyatakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia adalah inti dari keberadaan orang Kristen. Pertanyaannya adalah, maukah kita diteguhkan untuk terus melakukannya? Mari kita memuji Tuhan dari NKB 104, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini tibalah saatnya bagi kita semua untuk datang ke hadapannya. Kita memohon ampun atas segala dosa, atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Baik hal tersebut disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita berikan diri kita sejujurnya hanya kepada Dia semata. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk bersaat teduh sejenak. Mohon ampun secara pribadi dan nanti saya akan menutupnya dengan doa. Mari kita mengaku dosa kita. Tuhan, kami adalah manusia yang berlumuran dosa. Kami adalah makhluk yang hina di hadapan Engkau. Kami sungguh sepantasnya tidak
berada di hadapan karena segala kesalahan dan keberdosaan kami. Tetapi inilah kami ya Tuhan, kami yang mau bersama dengan Engkau, kami yang mau mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami, tahirkanlah kami kembali ya Tuhan, sehingga kami layak untuk menghadap kepadamu saja. Tolonglah kami ya Tuhan, murnikan kami kembali melalui darah-Mu yang sudah tercurah untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon selalu kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 16, Ku Amat Haus di Gurun Dosa. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita semua yang telah mengaku kesalahan dan dosa-dosanya di hadapan Tuhan, telah tersedia berita pengampunan dosa dari Tuhan. Firman-Nya dalam Roma 5 ayat 21 berkata, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 118, Sabda Kudus Menggetar. Sabda kudus menggetar, sayup lirih terdengar. Dalam hati mengendap, dalam jiwa meresap, di seluruh dunia. Hati insan disentuh dan terus berpaduan, jari satu dan teguh. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita memohon kepadanya agar Ia menuntun kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, ini kami Tuhan anak-anak-Mu datang ke hadapan Engkau, di mana kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sabda-Mu itu adalah terang dan pelita di dalam jalan hidup kami, yang akan menuntun kami di dalam kegelapan dunia. Tuhan,
kami selalu haus akan pertolongan serta tuntunan-Mu, dan kami memohon kiranya pada saat ini, pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau menolong kami semua sehingga sabda firman-Mu ini bisa melekat dengan kuat. Mampu kami cermati dan kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami memohon juga agar Engkau memberkati pendengaran firman ini dari awal hingga sampai akhir. Dan kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sangat berkekurangan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai mulutnya supaya firman-Mu ini pun bisa sampai dengan baik kepada jemaat. Dan jemaat pun dapat mendapatkan berkat karenanya. Inilah kami ya Tuhan. Tolong kami semua. Buka mata hati serta telinga kami. Tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya firman yang kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 10 ayat 24 hingga 39. Matius 10 ayat 24 hingga 39. Beginilah firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, dan tidak akan dibuka, dan tidak akan sesuatu pun yang akan tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Demikianlah pembacaan kita Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang kemudian memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther King Jr., seorang pendeta dan aktivis kulit hitam di Amerika, pernah menuliskan di dalam buku yang ia susun di balik penjara, bahwa dikatakan umat manusia itu hendaknya tidak hanya harus mengaku salah dan bertobat karena perkataan dan perbuatan jahat yang dilakukannya, tetapi juga karena mereka diam ketika menyaksikan banyaknya ketidakbenaran
atau ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Tulisan ini merupakan sebuah refleksi dari Martin Luther King Jr. yang ingin menekankan bahwa banyak sekali orang, termasuk orang Kristen, yang tidak berbuat apa-apa ketika kejahatan, ketika ketidakadilan sedang terjadi. Mereka tidak berbuat apapun, atau malah lebih parah, mereka justru mendukung perbuatan-perbuatan tersebut. Orang-orang ini disebut sebagai istilahnya silent majority, atau juga bisa dikatakan mayoritas yang diam. Para silent majority ini mengalami sebuah dilema besar dalam hidupnya. Karena di satu sisi mereka tahu bahwa ada ketidakbenaran yang sedang terjadi di depan mereka. Tetapi di sisi yang lain mereka takut untuk bersuara. Mereka takut untuk bertindak. Karena hal ini menimbulkan resiko. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Ada pula orang-orang yang kemudian sungkan untuk melakukan sesuatu. Dan berpikir, nanti ada kok orang lain yang lebih pantas, yang lebih baik, yang lebih oke untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Gak usah saya lah, orang lain saja. Saya ini tidak pantas. Bapak, Ibu dan jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah rasa dilema itu ada? Di satu sisi begitu bersemangat ketika membaca firman Tuhan, diperintahkan melakukan kebenaran, menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kemudian menjadi ciut ketika menghadapi tantangan di dunia. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya menghadapi dilema ini? Bapak, Ibu dan jemaat Tuhan, berbicara tentang rasa dilema yang dialami oleh manusia, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sama kepada para murid-muridnya ketika Tuhan hendak mengutus mereka. Di sini Yesus sudah memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa ada resiko yang harus diterima, ada hal yang harus mereka tanggung ketika mereka mewartakan kabar kebenaran tentang Yesus. Mereka akan dibenci, mereka tidak akan disukai, mereka akan dibawa kepada para penguasa yang tidak pernah mengenal Allah. Mereka akan disiksa, dianiaya dan dipersekusi. Dan inilah yang menjadi masa depan mereka. Yesus kemudian menganalogikan bahwa murid-murid yang diutus untuk mewartakan tentang kabar keselamatan dari Allah bagaikan domba yang pergi ke tengah kawanan serigala. Sebuah tugas yang sangat berat, sebuah tugas yang sangat beresiko. Pada umumnya jika dipikir-pikir, apa yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya adalah hal yang tidak masuk akal. Siapa juga yang mau pergi diutus ke tempat di mana nyawanya itu akan terancam? Jangankan para murid yang hidup bersama dengan Yesus, yang berbicara dengan Yesus, yang mendengarkan pengajarannya secara langsung, kita semua di dalam kehidupan sehari-hari mungkin jika bisa memilih, mungkin kita akan mengambil pilihan hidup yang paling aman, yang paling enak, yang terjamin, yang sebisa mungkin tidak ada masalah. Kenapa? Karena keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam hidup kita sebenarnya tidak hanya berpengaruh untuk diri kita, tetapi juga pasti akan berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak-anak kita,
kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman di sekitar kita. Beratnya beban ini jika seandainya mengambil keputusan yang salah, membuat kita manusia lebih memilih mending cari aman aja deh. Jangan ambil resiko, yang penting gak ada masalah. Tapi Bapak, Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengutus para murid ke jalan yang susah dan sulit, penuh rintangan dan mara bahaya, menjadi domba di tengah kawanan serigala yang lapar. Tetapi di sini bukan berarti Yesus emang sengaja mau menyiksa para muridnya, bukan. Bukan artinya Yesus kejam, tetapi Tuhan Yesus menginginkan agar murid-muridnya itu menjadi domba yang cerdas, bukan domba yang bodoh, bukan domba yang membiarkan dirinya habis ditelan untuk menjadi santapan serigala. Di sini Yesus menginginkan agar para muridnya itu justru menjadi domba yang cerdik dan berani, yang tidak lari dari ancaman penganiayaan, tetapi justru mau menjadikan penderitaan tersebut sebagai sebuah sarana pemberitaan tentang kebenaran Tuhan Yesus di dalam dunia. Melalui penganiayaan, melalui penderitaan yang dialami oleh murid Kristus ketika mewartakan kabar keselamatan Allah, di sini justru orang banyak bisa melihat ternyata di tengah segala penderitaan, di tengah segala kesulitan hidup, ternyata murid Tuhan tetap percaya dan berpegang kepada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, di tengah masa pandemi ini banyak orang yang mengalami penderitaan, termasuk kita sebagai orang Kristen. Tidak jarang orang mulai kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan atas segala penderitaan yang menimpanya. Marah, mengapa pandemi ini tidak segera berakhir? Marah karena kesehatan sekarang harus sangat-sangat dijaga. Marah karena kesempatan bekerja sudah sangat menurun. Marah ketika pendapatan sudah banyak berkurang. Tetapi justru Tuhan di sini memakai penderitaan sebagai sarana kesaksian akan dirinya. Melalui orang-orang yang tetap setia mengikut Tuhan di tengah segala penderitaan yang ada. Di sini Tuhan memakai kita semua. Sehingga orang pun bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Bapak, Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti mengatakan kepada para murid bahwa mereka layaknya seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Tuhan Yesus dalam perutusannya menjelaskan bahwa akan ada pihak-pihak yang akan terus berusaha untuk menjegal semua murid Tuhan dalam melaksanakan tugas mereka. Yesus menyebutkan bahwa ada dua hal yang terus mengancam murid Yesus agar sehingga mereka tidak setia. Mari kita bahas secara singkat satu persatu. Yang pertama Yesus menyebutkan bahwa ada sosok yang bernama Beelzebul. Di dalam bacaan kita pada hari ini, kita bisa membaca bahwa Tuhan Yesus menyebut tentang Beelzebul. Beelzebul adalah sebutan dari penghulu setan, iblis, pendakwa, penghasut, dan penggoda. Beelzebul juga seringkali disebutkan sebagai sebuah kuasa besar yang dapat mempengaruhi manusia kemudian menyimpang dari tujuan Allah. Misalnya saja, di sini Yesus pernah menghardik iblis Beelzebul dari diri Petrus ketika Yesus berbicara tentang jalan penderitaannya. Dalam Matius 16 ayat 23. Petrus, salah satu murid Yesus yang paling setia, mungkin sekilas sangat perhatian ketika mengatakan, Tuhan, jangan engkau berbicara soal penderitaan.
biarlah engkau dijauhkan dari hal-hal tersebut. Tetapi di sini kemudian Yesus menghardik Petrus dan mengatakan, enyahlah iblis atau enyahlah Beelzebul. Karena di sini justru sang iblis sedang berusaha menghasut Yesus agar berbelok dari karya keselamatan manusia. Di sini Beelzebul ada dalam diri Petrus ketika ia berusaha menjauhkan Yesus dari jalan keselamatan yang sedang ia kerjakan. Beelzebul ini muncul dalam diri hati setiap manusia. Tetapi Beelzebul ini tidak berkuasa untuk melukai kita. Tidak berkuasa untuk mematikan tubuh kita. Tetapi ia memiliki kuasa untuk membelokkan hati para murid Tuhan. Sehingga mereka tidak setia kepada Yesus. Beelzebul bekerja dalam diri hati para murid. Mereka tidak lelah untuk menggoda, mendakwa, menghasut agar mereka meninggalkan Yesus dan lebih memilih jalan yang lebih enak. Ini hal yang pertama yang selalu menggoda kita, yang selalu diperingatkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua adalah pembunuh tubuh. Di sini Tuhan Yesus hendak merujuk kepada orang-orang, manusia secara fisik yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan penindasan, penganiayaan dan penderitaan. Orang-orang ini tidak senang dengan Injil yang diberitakan oleh murid-murid Tuhan. Mereka akan dengan sekuat tenaga menghajar, menghasut orang, menganiaya, menjauhkan, mengucilkan murid-murid Tuhan. Sehingga mereka jauh daripada Tuhan. Mereka tidak segan-segan bekerja sama untuk menekan. Sehingga murid-murid Tuhan pun menjadi jauh dari segala kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi tidak setia. Mereka kemudian memilih untuk menjalani jalan lain yang lebih mudah. Yang kedua ini adalah pembunuh. Orang-orang, faktor eksternal. Jika Beelzebul tadi adalah faktor internal, maka pembunuh tubuh ini adalah orang-orang di sekitar. Orang-orang di dunia yang berusaha untuk terus menekan para murid Kristus. Maka untuk ketika menghadapi dua hal ancaman ini, maka tidak heran Bapak Ibu jika murid Tuhan itu mengalami dilema yang luar biasa. Berpikir bahwa aku harus pilih yang mana. Tuhan memerintahkan bahwa dan mengajar sejak kecil aku itu harus menekankan, memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Bangga menunjukkan bahwa aku adalah panglima, aku adalah prajurit Kristus. Tetapi di sisi lain jika aku melakukan hal yang demikian, melakukan kebenaran, melakukan keadilan, ada rasa takut yang kemudian muncul. Takut aku nanti dijauhi oleh orang. Dibilang sok suci. Dibilang sok benar. Dijauhi. Karena tidak mau mendukung perbuatan-perbuatan jahat atau ketidakadilan. Yang sebenarnya sudah menjadi kenormalan di dalam hidup. Disangka orang aneh. Takut. Tidak hanya untuk diriku tapi juga untuk keluargaku. Bagaimana kalau mereka juga ditekan? Bagaimana kalau mereka juga mengalami penderitaan gara-gara imanku kepada Tuhan? Aku takut. Aku mengalami dilema. Aku harus pilih yang mana? Tetapi kemudian di sini Yesus memberikan penguatan. Ia berkata, janganlah takut kepada hal-hal tersebut. Katakanlah dan bersaksilah sesuai dengan apa yang sudah Yesus ajarkan kepada murid-murid Tuhan. Di sini Yesus hendak mengajar bahwa mereka hendaknya tidak perlu takut kepada Beelzebul atau juga para pembunuh tubuh. Karena
mereka itu tidak berkuasa sepenuhnya atas diri manusia. Tetapi hendaknya setiap manusia, kita semua itu hanya takut hanya kepada Allah. Bukankah hanya Tuhan yang berkuasa atas tubuh dan jiwa manusia? Bukankah jika ikut dengan Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya, maka sebenarnya di saat yang bersamaan Ia memberikan jaminan bahwa di dalam hidup kita Ia akan selalu menolong dan menyertai. Ya, manusia, iblis akan selalu berusaha menekan kita dengan kuat. Membuat kita jauh, membuat kita merasa lemah, membuat kita merasa sendiri, membuat kita merasa takut. Tetapi hendaklah kita mengingat ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Yang selalu memelihara kita. Saya mengajak Bapak Ibu kita semua untuk membuka kitab kita. Mari kita membaca dari Matius 6 ayat 26 hingga 32. Matius 6 ayat 26 hingga 32. Dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak, Ibu dan jemaat Tuhan, dari perkataan Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menjanjikan pemeliharaan yang sungguh luar biasa kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, burung pipit ataupun bunga bakung di ladang akan mengalami ancaman dalam hidupnya. Burung pipit mungkin akan harus berjaga-jaga menghadapi predator. Ataupun bunga bakung harus hati-hati ketika diinjak oleh orang. Tetapi Bapak Ibu ingatlah, ada pengharapan di tengah segala rintangan yang ada. Ketika permasalahan, penderitaan muncul, apalagi di masa sulit ini Bapak Ibu. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita, dengan relasi kita, dengan keadaan ekonomi kita. Ingatlah akan Tuhan. Ingatlah akan janji pemeliharaannya. Melalui janji dan karyanya, kita akan dibebaskan dan akan terus ditolong hingga akan terlepas. Jika burung pipit dan bunga bakung saja dipelihara, maka apalagi kita Bapak Ibu. Kita semua yang sangat-sangat dikasihinya pasti akan dijaga dan dipelihara dengan begitu hebatnya. Jangan ragu, jangan takut,
Janganlah diam. Jangan banyak berdilema. Ikut Tuhan dan nyatakan kebenarannya. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan. Yang terakhir, saya hendak mengatakan juga bahwa firman Tuhan pada hari ini berkata bahwa kita juga harus mengingat dan cerdik dalam menyatakan kebenaran Allah. Ketika kita sudah memutuskan, ya Tuhan, saya tidak mau lagi berdilema. Saya mau yakin untuk menyatakan kebenaran Allah. Saya mau ikut terus menyatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Maka kita juga harus pintar-pintar untuk menyatakan kebenaran tersebut. Sehingga orang-orang yang mendengar pun tidak merasa tersakiti. Mereka justru merasa terberkati karenanya. Jangan sampai kita justru menjadi orang-orang yang senang sekali menghakimi. Tetapi nyatakanlah kebenaran dan keadilan itu dengan penuh cinta kasih. Jangan menimbulkan pertikaian. Mari kita belajar dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dalam menjalankan tugas kenabiannya tahu bahwa ada orang-orang yang tidak suka dalam firman Tuhan. Tetapi Nabi Yeremia terus berusaha menyampaikan kabar kebenaran Allah dengan kasih. Dengan penuh kerendahan hati. Dengan penuh semangat. Sehingga orang-orang umat Israel pun merasa terberkati. Mereka merasakan bahwa benar Tuhan itu berbicara kepada mereka. Menyatakan kebenaran Allah. Dengan yakin itu tidak bisa asal-asalan. Tidak bisa asal jeplak. Tetapi harus penuh dengan hikmat. Maka di sini Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, penting sekali kita tidak mengandalkan diri kita. Tapi hendaknya kita mengandalkan Tuhan Allah semata. Tuhan Allah yang memberikan hikmat. Tuhan Allah yang memberikan kekuatan. Tuhan yang Allah yang memberikan kebijaksanaan. Sehingga kita pun mampu melaksanakan kebenaran dan keadilan yang baik. Seketika kita mengandalkan Tuhan, maka yakinlah kuasa Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi dalam tugas mewartakan kebenaran ini. Kebenaran Tuhan Yesus Kristus bahwa Ia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ia sudah mati dan bangkit demi keselamatan umat manusia. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya saya mengajak kita semua, jemaat Tuhan, untuk tidak lagi menjadi peragu, tidak lagi berdilema di dalam iman kepada Tuhan. Ingatlah, katakanlah kebenaran, lakukanlah keadilan, karena Tuhan adalah benar dan adil. Lakukanlah dengan cerdik dan bijaksana, jangan justru menyakiti orang-orang di sekitar kita. Jangan takut. Karena ketika kita yakin melakukan sesuatu dalam nama Tuhan, maka Tuhan pun pasti akan menolong kita. Jangan diam ketika ada kejahatan. Jangan ragu ketika ada ketidakadilan. Di masa pandemi ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita justru akan terus diperintahkan oleh Tuhan untuk melaksanakan kebaikan dan kebenaran di dalam hidup. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mereka membutuhkan apa yang menjadi pertolongan kita. Lakukanlah dengan hati yang riang gembira. Jangan takut, jangan lemah, jangan lunglai, jangan sedih. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Jadilah umat Tuhan Allah yang aktif. Tidak hanya dalam rohani kita. Tetapi juga dalam jasmani. Sehingga kebenaran dan keadilan Tuhan Yesus bisa terus dinyatakan. Kiranya Tuhan menolong kita semua.
Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk memohon dan berdoa. Kiranya Engkau mendengarkan kami ya Tuhan, segala isi hati kami. Di mana kami datang kepadamu mencurahkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua di tempat ini sebagai umat Tuhan yang selalu rindu akan Engkau. Yang selalu rindu akan pertolongan Tuhan. Yang selalu rindu akan penyertaan-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami memohon di tengah masa-masa hidup yang semakin sulit. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Terus memberikan pertolongan. Terus memberikan kekuatan. Terus memberikan hal-hal yang baik kepada kami. Sehingga kami pun terus dikuatkan ya Tuhan. Mampu melewati ini semua. Kami berdoa Tuhan. Untuk kami semua yang sedang mengalami pergumulan. Kami berdoa untuk jemaat kami. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tris. Yang kami dengar masih sangat lemah tubuh. Tuhan menolong dia. Berkatilah anak-anaknya ya Tuhan. Anak-anaknya yang selalu setia untuk mendampingi. Tuhan, kami juga ingin berdoa. Biarlah Ibu Tris diberikan kekuatan. Diberikan pertolongan. Diberikan hal-hal yang baik. Tuhan di masa tuanya ini Tuhan mau menolong dia. Memberikan kelegaan. Sehingga ia pun bisa terus merasakan bahwa ada Tuhan yang berkuasa di dalam hidupnya. Tuhan, kami mempercayai bahwa Allah berkuasa sungguh dalam diri Ibu Tris. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Kak Natalia yang masih terbaring lemah. Tuhan tolong dia sehingga ia pun bisa disembuhkan kembali. Tuhan berkati segala obat-obatan orang-orang yang merawat Kak Natalia. Sehingga ia bisa sembuh kembali Tuhan. Bersama-sama dengan kami melayani Tuhan dan sesama. Kami rindu Tuhan bahwa pekerjaan tangan Tuhan dinyatakan dalam setiap umat yang berdoa dan percaya kepada Engkau. Kami juga ingin berdoa untuk Pak Dayat juga. Kiranya Engkau menolong dia dalam menjaga kesehatannya. Kami rindu Tuhan agar beliau datang bersama-sama dengan kami untuk bernyanyi bersama. Untuk melatih kami, menolong kami di dalam melayankan sebuah peribadahan. Berkatilah ibu, berkatilah juga anak-anaknya. Biarlah mereka Tuhan berkati sehingga mereka pun juga dapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga ingin berdoa juga untuk Oma Muntiana Tuhan di tengah kesulitannya di dalam penglihatan. Tuhan tolong dia, Tuhan berkati dia. Supaya ia pun bisa merasakan sukacita yang berasal daripada Allah. Kami juga ingin berdoa untuk Oma Yun
juga dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, tolonglah dia, berikanlah kesukaan dan sukacita di masa tuanya, berikanlah rasa bahagia dan pertolongan yang berasal daripada Engkau. Biarlah kasih sayang Tuhan bisa dinyatakan di dalam diri Om Ayun. Tuhan, kami juga ingin berdoa terutama untuk kami semua yang sedang bersiap untuk memasuki masa new normal, di mana sudah mulai ada pelonggaran yang membuat kami bisa sedikit bisa beraktivitas secara normal, tentu saja dengan protokol kesehatan yang berlaku. Tuhan, tolong kami sehingga di masa new normal ini kami semua bisa terus dijaga kesehatannya dan terus bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami dalam dunia. Kami mengucap syukur bulan Juli nanti kami sudah bisa beribadah kembali di gereja. Tuhan, tolong kami semua sehingga dalam bulan Juli nanti tidak ada orang yang tertular, tidak ada orang yang sakit, hanya karena Tuhan yang menolong dan memberkati kami semua. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para calon penatua yang pada bulan Juli nanti akan diteguhkan sebagai penatua. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka, sehingga mereka pun di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penatua terus diberikan kebahagiaan dan kesukaan. Berkati keluarga mereka juga yang Tuhan, yang dengan setia selalu mendukung dan menolong di dalam menjalankan tugas dan panggilan seorang penatua. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap penatua yang aktif melayani, juga para aktivis. Biarlah Tuhan menolong mereka supaya mereka pun diberikan sukacita untuk terus melayani dalam Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk penatua yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai penatua di gerejamu yang kudus ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas pelayanan yang telah para penatua ini lakukan. Kiranya Tuhan mengingat, Tuhan memberkati. Dan ketika nanti sudah tidak menjadi penatua lagi, Tuhan bisa terus memberkati mereka. Dan justru terus dikobarkan semangat pelayanannya di dalam gerejamu ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami juga masih berjuang untuk menghadapi masa pandemi ini. Tuhan, tolonglah kami, orang-orang yang sedang menderita sakit, tertular, maupun sedang berjuang untuk sembuh. Tuhan, tolong berkati mereka, pulihkanlah mereka, bantulah dokter dan suster segala relawan di dalam melawan penyakit pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau menghibur orang-orang yang ditinggalkan. Biarlah mereka diberikan kekuatan, sebuah sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Tuhan, masih banyak sekali pergumulan kami, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam hubungan relasi suami, istri, anak, orang tua, saudara kami. Tapi Tuhan, tolonglah kami yang mengetahui, Engkau yang tahu akan segala permasalahan. Kiranya Engkau mau menolong dan menyelesaikan, sehingga kami pun bisa menapaki hari-hari kami dengan penuh semangat dan sukacita. Inilah kami ya Tuhan, kami mau memberikan hidup kami seluruhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Janganlah
kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Hari ini Bapak Ibu kita masih ibadah online. Jadi untuk persembahan telah disiapkan kotak di halaman gereja, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan di situ. Dan sekarang dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita nyanyikan dari NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari Sang yang teman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami Tuhan, kiranya dapat berguna bagi pelebaran kerajaan surga-Mu di GKI Ngurah ini khususnya. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat-jemaat-Mu GKI Ngurah ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan melangkah ke dalam tugas kita yang sungguhnya, yaitu di dalam dunia. Tapi kita mengingat bahwa ada roh Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Mari kita menyanyikan lagu dari NKB 191 dalam roh Yesus Kristus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.